Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga teman-teman kelas 9 dalam keadaan baik dan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman kelas 9, kemarin kita sudah masuk di pengertian dan hukum haji ya, yaitu kalian sudah coba menjelaskan apa sih arti kata haji ya. Kalau dari secara bahasa Arab, yaitu hajja yang artinya menyengaja sesuatu. Kalau secara istilah, haji yaitu sengaja untuk mengunjungi Ka'bah ya, atau Baitullah ya, untuk melakukan beberapa amal ibadah yang sudah ditentukan ya. Kemudian nih, ibadah haji itu hukumnya wajib itu sekali bagi setiap muslim ya, atau muslimah. Kemudian ada firman Allah yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, di sini artinya banyak ya sebenarnya kandungannya. Di sini makom Ibrahim itu yang ada posisinya di sebelah Ka'bah. Jadi kalau ada Ka'bah, ada makom Ibrahim. Di situ makom itu bukan berarti makam ya dalam bahasa Indonesia, atau kuburan, bukan gitu. Tapi jejaknya Nabi Ibrahim. Kemudian di sini diantara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wajib ya bagi setiap muslim, wajibnya itu sekali bagi setiap muslim atau muslimah untuk melaksanakan haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu ya. Mampu di sini dijelaskan bahwa dia itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji, membiayai ibadah hajinya sendiri, dan mampu untuk mencukupi keluarganya, biayanya yang ditinggal di misalnya kalau kita orang Indonesia, berarti kita di Indonesia keluarganya itu ada yang ditinggali gitu ya, ada hartanya yang cukup untuk membiayai keluarganya saat dia pergi haji gitu ya. Dan kemudian mampu juga secara fisik, tidak hanya secara material ya atau uang gitu ya, tapi secara fisiknya juga mampu ya. Kemudian dikatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban. Jadi banyak umat Islam ya yang mengaku sebagai muslim atau muslimah ya, dia mampu secara fisik, secara materi dia mampu, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban haji, kata Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya. Maha Kaya di sini maksudnya Allah itu tidak memerlukan apapun dari seluruh alam, dari manusia. Bukan Allah yang membutuhkan ibadah-ibadah kita, tapi kita sendirilah yang membutuhkan amal dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di situ ya. Dan kemudian di samping ibadah haji ada ibadah umroh. Jadi orang yang berhaji itu juga melaksanakan ibadah umroh ya. Ada 3 macam ya, yang seperti teman-teman sebutkan di tugas kemarin, yaitu ifrat, tamattu, dan qiron ya. Kalau ifrat itu haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Kalau tamattu itu umroh terlebih dahulu kemudian mengerjakan haji. Dan qiron, kalau qiron mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Ya baik, sekarang kita melanjut di halaman 88. Sekarang kita masuk ke syarat wajib haji ya. Seorang bisa melaksanakan ibadah haji ya kalau sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus orang Islam ya. Jadi kalau bukan orang Islam tidak bisa masuk ya. Jadi kalau orang bukan Islam mau melaksanakan ibadah haji, berarti dia harus masuk menjadi seorang Islam dulu, seorang muslim. Kemudian dia sudah balik, karena kalau anak kecil dia belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian berakal sehat ya, bukan orang gila ya yang melakukan ibadah haji. Kemudian dia merdeka, tidak dalam bukan sebagai hamba sahaya ya, atau di bawah kepemimpinan seseorang gitu. Jadi dia merdeka. Kemudian dia mampu baik fisiknya kuat, materi dari segi materi uangnya ada, dan dia bisa menjamin keamanan dirinya. Kemudian rukun-rukun haji itu kalau serangkaian kegiatan yang kalau kita tidak mengerjakan salah satunya maka hajinya tidak sah. Jadi ini harus dikerjakan ya. Sama seperti wudu, sholat, itu kan ada rukun wudu, rukun sholat ya, yang kalau salah satu gerakannya ada yang tidak kita kerjakan berarti tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Sama seperti haji juga. Kalau di haji yang pertama ada ihram ya, disertai dengan niat. Niatnya bunyinya labbaik Allahumma hajja. Ya, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Kemudian wukuf. Wukuf itu di padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Dimulainya dari sudut Hajar Aswad ya. Hajar Aswad ya, tahu kan? Nah, kemudian berakhir di sudut Hajar Aswad juga. Nah, jadi orang mengelilingi Ka'bah ini, tawaf ini, arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi putarannya begini. Kalau jarum jam itu begini ya kan, ini begini. Nah, oke. Makanya teman-teman kalau lagi ngaduk minuman atau apa, pilih aja ngaduk minumannya kita balik sekarang. Kalau biasanya teman-teman gini, tek 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 gitu kan. Kita balik. Jadi ke sini. Searah dengan orang tawaf. Kemudian kita lanjutkan.
Yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya. Caranya dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah ya. Dilaksanakan sebanyak 7 kali, kemudian dilaksanakan sesudah tawaf. Nah, ini kita meneladani dari perjuangannya, kisahnya bundanya Nabi Ismail alaihi salam, yaitu Bunda Hajar ya. Kemudian tahalul ini menghalalkan perkara yang semulanya diharamkan ya, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, banyak kalau ini seperti digambar, kalau laki-laki mau digundul silahkan. Kemudian tertib ya, yaitu mendahulukan yang dahulu, artinya berurutan gitu. Kemudian wajib haji. Wajib haji ini serangkaian kewajiban ibadah haji yang harus dikerjakan, tapi kalau ada salah satu yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tetapi digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan ya. Apa aja wajib hajinya? Yang pertama ada ihram dari mikot ya. Ini batasan mikot ini, batasan tempatnya ditentukan, ada titik-titiknya untuk memulai haji itu ya, namanya mikot. Ini ketentuan masa adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar di hari raya haji, tanggal 10 bulan haji atau 10 Zulhijjah ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi itu. Jadi sudah ditentukan. Kemudian ini ketentuan makannya, tempatnya ya. Mekah adalah mikot yang orang yang tinggal di Mekah. Kemudian kalau Zulhulaifah ya, mikot atau tempat ihramnya orang yang datang dari arah Madinah ya, dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Kalau Zufah ini mikot yang tempat ihramnya orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri ini. Kemudian Yalamlam ya, ini tempat ihram yang orangnya datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Nah, ini orang Indonesia nih lewat di mikot ini. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube kalau mau tahu ada petanya, terus mikot Yalamlam ini di sebelah mana gitu. Teman-teman bisa searching di YouTube ya. Nah, kemudian Kornul Mazanil. Ini tempat mikotnya yang datang dari arah Najnil, Yaman, Hijaz ya. Kemudian Zaiturkin ya. Ini orang yang datang dari arah Irak dan yang searah gitu ya. Kemudian bagi penduduk negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal gitu. Kalau dari Mekah sesuai dengan mereka tinggal di mana gitu. Kemudian bermalam di yang kedua adalah bermalam di Musdalifah ya. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji ya, sesudah hari Padang Arafah. Kemudian kalau Padang Arafah itu hari mana, wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, setelah hari itu berarti bermalam di Musdalifah. Kemudian urutannya itu melempar jumroh. Wajib haji yang lain harus melempar jumroh akobah pada hari raya haji ya. Kemudian melontar 3 jumroh gitu. Melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Syaratnya melempar jumroh adalah sebagai berikut. Ada syarat-syaratnya. Melempar jumroh itu melemparkan ini. Nah, ini yaitu melontarkan jumroh dengan 7 batu kerikil yang dilemparkan satu persatu. Menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, wusto, kemudian akobah. Alat untuk melempar jumroh yaitu batu kerikil. Ini meneladani ketika Nabi siapa itu ya, Nabi Ibrahim ya kalau nggak salah, itu saat mau diganggu oleh syaitan rojim itu beliau diberikan ilham untuk melempari syaitan itu dengan batu itu gitu. Jadi kita wajib nih untuk mengikuti, meneladani itu dengan saat berhaji kita melempar jumroh. Jangan batunya disimpan ya, tapi harus dilempar. Kemudian bermalam di Mina. Selanjutnya wajib hajinya adalah tawaf wada ya, tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah ya, tawaf perpisahan gitu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Ya, kemudian kita masuk ke sunahnya haji ya. Sunahnya yaitu kegiatan yang kalau dilakukan itu mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan itu tidak berdosa. Yang pertama yaitu membaca talbiyah ya selama ihram sampai melempar jumroh. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak ya. Artinya bisa dibaca sendiri. Yang kemudian sunahnya yaitu berdoa secara sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, salat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk ke Ka'bah. Kemudian larangan-larangan haji. Baik teman-teman, larangan-larangan haji di sini bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit ya, tidak boleh. Kemudian menutup kepala juga tidak boleh. Kalau perempuan yaitu tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan ya, memakai wangi-wangian ya, kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, terus mengakadkan nikah, tidak boleh menikah ya selama haji, akad nikah ya, baik menikahkan atau penghulunya juga tidak boleh ya, menikah atau yang menjadi wali nikah ya, tidak boleh wali nikah orang tua menikahkan anaknya itu. Kemudian tidak boleh bersetubuh bagi suami dan istri. Kemudian
tidak boleh berburu atau membunuh binatang darat yang liar yang halal dimakan, sama saja tidak boleh membunuh. Nah, ini kemudian kita masuk ke bagian denda haji atau dam haji. Ini yang tadi kita baca kalau orang-orang itu meninggalkan kewajiban haji tadi yang sudah kita bahas di depan ya. Jadi dia harus membayar dam, hajinya bisa sah kalau dia membayar dam ya. Ini jenis pelanggarannya teman-teman bisa baca, kemudian ketentuan dendanya apa gitu. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke ibadah umroh ya. Dan di sini ada pengertian dan hukumnya umroh, yaitu umroh berasal secara bahasa berarti berkunjung. Kalau secara istilah berarti berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan ya. Kalau haji ya ditentukan waktunya selama bulan haji ya, yaitu bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh tidak gitu ya. Kemudian hukumnya adalah fardu ain ya, sangat ditekankan lah gitu. Dan sekali dalam seumur hidup ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, sering disebut umrah ini haji kecil. Kenapa? Karena pelaksanaannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan ibadah haji. Kemudian teman-teman, untuk syarat dan wajib umroh, syarat wajib umroh ya. Kalau umroh itu dikatakan sah harus memenuhi syarat. Yang pertama, dia harus orang Islam, harus sudah balik ya. Kalau anak kecil-kecil itu tidak dituntut sih ya, tapi banyak yang mengajak anak-anak itu tidak dipermasalahkan. Kemudian dia harus berakal ya, bukan orang gila. Kemudian dia juga merdeka ya, tidak dalam kungkungan orang ya, bukan dalam jajahan ya. Kemudian rukun umrohnya ya. Rukun umrohnya itu umroh dikatakan sah kalau melaksanakan rukunnya ya, seperti tadi ada juga rukun haji ya. Nah, kalau di salah satu dari rukun umroh ini tidak dikerjakan, maka umrohnya dikatakan tidak sah. Yang pertama ada ihram ya, berniat untuk melaksanakan umroh. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali juga ya, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad ya. Sama berlawanan dari arah jarum jam, yaitu gini arahnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sa'i, yaitu beralih kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian ada juga tahalulnya, dan harus tertib ya, yaitu sesuai dengan urutan-urutannya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Kemudian wajib umrahnya, ada kewajiban nih yang dilakukan saat orang berumrah, yaitu ihram dari mikotnya, yaitu mikotnya umroh ada 2, yaitu mikot zamannya sepanjang tahun dan mikot makani yang sama seperti mikotnya haji yang tadi kita bahas dari beberapa tempat titik itu. Oke. Setelah kita membahas berbagai macam syaratnya, rukunnya ya, dan hal-hal yang harus dikerjakan ketika umroh dan haji, maka sekarang kita akan mengetahui hikmah dan dari haji dan umroh itu apa aja ya, manfaatnya apa sih gitu. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat ya. Yang kedua, diampuni segala dosanya karena Allah Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyucikan jiwa seseorang ya, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang ya. Yang kelima yaitu mengingatkan akan perjuangan Rasulullah ya. Kemudian melatih sifat sabar, karena ibadah haji dan umroh ini banyak serangkaiannya ya, kita harus dilatih. Di sini bisa dilatih untuk kesabaran kita. Kemudian selanjutnya itu mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan untuk kita ya. Jadi kalau diberikan kelebihan nikmat, maka gunakanlah untuk beribadah teman-teman. Dan manfaatnya apa? Yaitu menciptakan rasa persatuan, karena ibadah haji, ibadah umroh itu tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dan itu sangat mampu untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di belahan dunia manapun. Kemudian yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan di seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Oke teman-teman, ini pelajaran untuk kita di bab 5 ini ya, tentang haji dan umroh. Semoga teman-teman bisa mudah memahaminya ya. Kita belajar sama-sama di sini, termasuk saya juga, dan saya belum berpengalaman, mungkin bahkan teman-teman ada yang sudah lebih berpengalaman melaksanakan umroh mungkin ya, atau haji bahkan ya. Semoga kita nanti mendapatkan kesempatan dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, nikmat dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, beserta keluarga besar kita, orang tua kita ya. Amin ya rabbal alamin ya, insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami, semoga Allah mudahkan proses belajarnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.